Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen, ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya, bahwa Presiden NI, ya pimpinan Panji Gumilang. Itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun ini terlalu sakti. Terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga Siapa mungkin Mas, dari Mas Kemenak. Ken? Ini serius loh ini kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu dia pernah tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana begitu. Mohon maaf, itu pas saya keluar, seluruh pejabat negeri A sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Menteri A Berapa? sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002 2003 saya keluar, dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibayar NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati. Datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis, datang ke kerajaan Sulaiman. Jadi Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman. Mega nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah, itu doktrin kepada kami dulu, dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang. Tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini. Dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora menjawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen, ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya, bahwa Presiden NI, ya pimpinan Panji Gumilang. Itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun ini terlalu sakti. Terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya. Sehingga Siapa mungkin Mas, dari Mas Kemenak. Ken? Ini serius loh ini kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu dia pernah tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana begitu. Mohon maaf, itu pas saya keluar, seluruh pejabat negeri A sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Menteri A Berapa? sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002 2003 saya keluar, dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibayar NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati. Datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis, datang ke kerajaan Sulaiman. Jadi Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman. Mega nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah, itu doktrin kepada kami dulu, dan
Itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang. Tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini. Dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora menjawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Agama, din itu bicara tentang negara. Ada undang-undangnya, di mana negaranya? Jadi Al Zaitun menganggap din bukan agama. Bukan agama. Wa ashadu Alasannya apa? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Itu saya gimana? adalah Rasul. Saya? Lurah. Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua, siapapun siapa saja yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah. Saya pusing. Kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya. Yang nggak ada kabar sampai sekarang, banyak yang hilang. Masalah pejabat. Ini kan yang tadi menyebutkan pejabat RI. Ya. Kalau RI 1, RI 2 ada gak yang sampai ke sana? Kami dulu didoktrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bersama dengan Mas Ken. Teman-teman pasti tahu ya, karena akhir-akhir ini kita sudah diviralkan dengan penyimpangan, penyesatan yang ada di Al Zaitun. Sudah banyak. Dan sekarang saya ingin menggali lebih dalam lagi bersama orang yang bersangkutan langsung. Boleh perkenalkan? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ken Setiawan. Bersama kawan-kawan kita bangun perkumpulan para mantan NI, namanya NI Center. Kami merasa punya tanggung jawab. Dulu Betul. kami ngerekrut, kami sekarang bagaimana mengeluarkan mereka. Ya, karena sebagian dari tanggung jawab tadi Ya, sudah membawa dan punya kewajiban buat mengeluarkan mereka. ya. Lanjut. Jadi kami sebenarnya sadar diri ya. Kami melihat seolah ini ada pembiaran di pemerintah. Tapi ya kami tidak mundur karena saya melihat ini bukan kejahatan biasa masalah negara Islam Indonesia yang berpusat di Al Zaitun ini. Ini tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Anak muda dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini paket komplit. Oke. Dan semuanya diam, di mana Pak Menteri yang biasanya